Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini semoga selalu sehat walafiat. Kita live lagi ya. Insyaallah istiqomah ba'da sholat duhur. Hari ini kita memasuki ayat yang ke-91 ya dari surah Al-Baqarah. Kecilkan sedikit ya. Ayo silakan bergabung. Iya, sedikit saja. Baik sahabatku ya, Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan maupun akhwat ya, yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada yang mau mengikuti live tahsin kita pada hari ini ya. Yuk sama-sama kita bergabung ya. Ayat yang ke-91 dari surah Al-Baqarah. Mari sama-sama untuk disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfurun بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم diulang. Min qablu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Ya. Baik ya, kita bahas surah Al-Baqarah 2 ya. Ayat yang ke-91 ya, 91. Baik ya, silahkan yang belum bergabung ya, bergabung. Kita bahas sama-sama. Dan silahkan ya yang ada komentar atau kritikan ya. Terima kasih ya sudah memberi kritikan terhadap saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung ya Umde ya. Silahkan ya. Baik, kita bahas ya sahabatku semua ya. Wa ya di sini wa idza ya. Wa di sini makhrajnya tentu asyafatain ya. Udah enggak asing lagi, asyafatain dua bibir. Wa. Kemudian secara sifatnya ada di 5 karakter ya. 5 karakter yang pertama di al-jahr ya.
tertahannya napas, kemudian dia ar-rakhwah, mengalirnya suara, kemudian ada di al-istifal ya, terdamparnya bibir ya, astagfirullahaladzim, bibir lagi aja, terdamparnya lidah ya, lidahnya jadi hanya di tempat saja ya, tidak bergerak naik ke atas. Kemudian al-infitah ya, terbuka ketika mengucapkan huruf waw ya, wow ya, walaupun dia pergerakannya dari belakang, wow, asyafatain, dua bibir tapi dia terbuka. Kemudian yang kelima yaitu al-ismat. Ismat yaitu huruf susah ketika diucapkan ya, menurut tajwid gitu ya. Wa idza, alif ya. Alif ada di bawah tenggorokan, makhrajnya awas jangan lupa i jangan ai ya, tapi i ya. Kemudian secara sifat ada di asyidah. Asyidah itu tertahan ya ketika diucapkan, ketika dia sukun ya. I u ba, nah itu tertahan, namanya asyidah, itu tertahan. Wa idza zal ya, zal secara makhraj ada di al-lisan, awas ya. Setiap hari diulang ya, tetapi jangan bosan ya. Mudah-mudahan setiap pertemuan ada satu huruf yang bisa ditangkap oleh kita ya. Wa idza za ya, makhrajnya ada di mana? Ada di al-lisan ya. Al-lisannya di mana? Yaitu ujung lidah ya, menyentuh ujung gigi seri ya. Wa idza za jangan za, jangan za, wa iza, salah itu walau iza, karena makhrajnya tidak sesuai ya. Kita sesuai dengan kaidah makhraj. Ya, jadi wa idza ada di ujung lidah. Ujung lidahnya menyentuh gigi seri ya, menyentuh gigi seri. Jadi keluarkan sedikit idza za. Kemudian secara sifat ada di ar-rakhwah. Ar-rakhwah itu di mana? Yaitu mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf zal. Id ya, mengalir ya. Kemudian wa idza ya, di sini panjang zalnya. Kenapa panjang? Karena zal fathahnya menghadapi huruf alif. Ini namanya mad asli ya, mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ya, 1 alif atau 2 ketukan. Gitu. Kemudian secara makhraj ya, secara makhraj karena ini menghadapi huruf mad ya, ini al-jaub. Tadi makhraj secara konsonan ya, secara individu zal ya ada di ujung lidah yang menyentuh ujung gigi seri. Tetapi kalau ketika menghadapi huruf mad, idza ya, ini makhrajnya beda. Makhrajnya berarti al-jaub. Al-jaub itu rongga mulut gitu ya, rongga mulut. Tidak boleh masuk ke hidung. Wa idza qi ya, di sini ada qaf ya. Huruf qaf makhrajnya ada di pangkal lidah ya. Lidah itu terbagi-bagi, ada pangkal lidah ya, ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada kepala lidah, ada tepi lidah yang di depan itu ya. Jadi terbagi-bagi ya. Ada tengah lidah. Pangkal lidah ya. Ketika mengucapkan huruf qaf ya, ini terangkat pangkal lidahnya dan mengenai yang berlawanan, yaitu langit-langit ya, yang ada anak-anak lidahnya di situ. Kemudian secara sifat yang pertama ada di asyidah ya, tertahan ketika dia sukun. Ya, jadi tertahan suaranya, tidak mengalir. Kemudian secara sifat yang lain isti'la. Isti'la itu terangkat ya. Terangkat pangkalnya. Ya, lidahnya terangkat ya. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanan ya, ini di qalqalah ketika dia sukun ya. Ketika dia sukun masuk pantulan ya, mantul dia. Harus dipantulkan. Mad tabi'i ya, qaf kasrahnya ketemu ya sukun, panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj menghadapi mad ya, al-jaub ya, tetap al-jaub yaitu rongga mulut. Qila lahum, lam ya, saya bahas dua-duanya lam ya karena sama.
lam secara makhraj ada di al-lisan ya, ujung tepi lidahnya ya menyentuh langit-langit yang depan ya, atau gigi seri merapat ke gigi seri sejajar dengan gigi seri atau pangkal lidahnya tuh. Pangkal lidahnya sejajar dengan gigi seri yang depan ya. Kemudian ujung lidahnya menyentuh langit-langit. Huruf lam. Kemudian secara sifatnya yaitu tawasud yang pertama ya, tertahan atau antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhawah, makharijul huruf. Betul, iya betul. Tepi lidah ya, tepi lidahnya ujung lidah kan ada ujungnya juga ada tepinya tuh, tepi. Kalau di lidah tengah itu tepi lidah. Kalau di ujung lidah tuh ada tepi lidah tapi di ujung gitu. Gitu ya. Tawasud ya sifatnya antara tertahannya suara dan mengalirnya suara. Kemudian tertahannya suara itu asyidah, mengalirnya suara itu ar-rakhawah. Jadi bainiyah ada di tengah-tengah ya, di antara keduanya. Kemudian ada di sifat al-idlaq ya. Idlaq itu yaitu huruf mudah ketika diucapkan. Ya, betul. Ya. Kemudian ada sifat yang tidak berlawanan yaitu inhirab. Inhirab itu apa? Inhirab itu dicondongkan ya. Dicondongkan lidah kita kiri atau kanan ketika lamnya sukun ya. Lal anggap aja lam ini sukun. Alhamdu gitu ya. Alhamdu ya, enggak boleh. Iya betul ya. Ibu Hajah Syarifah ya, Syarfiah ya. Betul ya, antara asyidah itu artinya tertahan suaranya, dan ar-rakhawah itu mengalir. Jadi di tengah-tengah dia ya. Tidak mengalir, tidak tertahan, di tengah-tengah ya. Enggak boleh terlalu panjang, enggak boleh terlalu pendek. Bainiyah ya. Ba ya nun ya nuha ya, tak marbutoh. Jadi antara bain itu antara. Qila lahum ya. Inhirab ya, jangan lupa yang tidak berlawanan jangan di tempat ketika mengucapkan lam yang sukun, nggak boleh bal al kalau di tempat khawatir mantul. Alham tuh mantul ya. Makanya harus dicondongkan ya, kiri atau kanan. Kemudian lahum ha ini ada di makhraj mana? Ada yang mau jawab? Ha ini makhrajnya ada di bawah tenggorokan, al-halq tenggorokan ya. Tenggorokannya mana? Tenggorokan bawah ya, tenggorokan bagian bawah. Betul. Ya, betul ya, tenggorokan bagian bawah. Bukan pangkal tenggorokan. Yang pangkal tenggorokan itu kop. Ya, kop. Ya, asqal haq boleh ya. Asqal haq. Yaitu di tenggorokan bawah. Ya, kita pakai bahasa Indonesianya biar mudah dipahami ya. Tenggorokan bawah. Kemudian secara sifatnya di al-hams ya, al-hams. Ya, mengalir ya ketika dia sukun. Mengalir. Kemudian mim sukun ya. Ini ada hukum mim sukun. Aqsal halq artinya tenggorokan bawah gitu ya. Ya, di sini ada mim sukun menghadapi huruf alif ya. Kita flashback ke hukum mim sukun. Ketika ada mim sukun ya, mim sukun itu terbagi berapa hukumnya? Terbagi menjadi 3 ya. Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada mim mimi atau mim mislen ya. Nah, sekarang ketika mim sukun menghadapi selain ba dan mim, maka idhar syafawi, mimnya harus dibaca jelas ya, lahum ya gitu ya, idhar syafawi ya. Kemudian secara sifat ya tadi sudah disampaikan, yang pertama ada di tawasud, kemudian ada di al-idlaq, kemudian ada di gunnah ya ketika dia tasid ya. Ya, ketika sifat yang tidak berlawanan. Betul, idhar syafawi. Mim sukun ketemu alif. Ya, kemudian
aminu ya, mad badal. Mad badal ketika ada huruf alif ya berharokat fathah yang berdiri atau alif itu ya. Mad badal ya panjangnya 2 harokat. Kemudian aminu nu mim ya sudah ya. Asyafatain yang pertama makhrajnya. Kemudian al-khaysum ya, al-khaysum itu masuk ke rongga hidung secara makhraj ya. Kemudian sifatnya ya ada di tawasud, yaitu antara tertahan dan mengalir suara ya, asyidah dan arkha. Ada di al-idlaq ya, huruf-huruf yang mudah ketika diucapkan, ma, mi, nu ya, la, ra, ba ya, mudah-mudah. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu gunnah ketika dia tasdid. Aminu nu ya. Di sini ada mad ya, mad tabi'i, nun domahnya ketemu wawu sukun. Panjangnya 2 harokat. Ya, sambil santai ya, nggak usah terburu-buru lah. Sesampainya waktu. Aminu mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Aminu ya. Kemudian secara makhraj karena ini menghadapi huruf mad ya, nunnya. Jadi secara makhraj al-jaub, bukan makhraj secara konsonan huruf, tetapi gabungan antara huruf hijaiyah dan huruf mad ya. Jadi al-jaub itu maudhi'ul jaub itu usus rongga mulut gitu ya, rongga mulut saja. Al-jaub mad pasti banyak ya, pasti mad harus di al-jaubkan ya. Ya, secara teori ini al-jaub, tapi praktek harus dipraktekkan. Awas jangan salah. Ya, jangan masuk ke al-khaysum ya, rongga hidung nih. Aminu nunnya masuk ya, amin al-khaysum, tetapi ketika nu-nya ini al-jaub. Aminu itu, aminu nggak boleh masuk ke hidung. Ya, rongga mulut saja ya. Di rongga mulut saja, tidak dari tenggorokan ya udah pasti ya, dari bawah tenggorokan suara kan mengalir ke rongga mulut. Tidak boleh masuk ke rongga hidung ya kalau al-jaub. Ya. Aminu ya, 2 harokat. Bima bi ya, bi. Di mana makhrajnya bi? Asyafatain, 2 bibir terkatup bi ya. Kemudian secara sifatnya ada di asyidah, tertahan ketika dia sukun suaranya ab itu ya, awas. Asyafatain, betul Ibu Hajah. Asyafatain 2 bibir ya. Ab ketika sifatnya ini ada di asyidah ya, asyidah. Ingat ya, sifat itu ketika dia sukun akan muncul ya. Tapi ini bukan sukun, tapi saya sampaikan juga ya biar sekalian gitu kan. Ini tapi saya sukunkan ab. Jadi tertahan dia suaranya. Ya, ketika diucapkan ya harus disandarkan dengan huruf yang lain akan muncul ab. Ya, jadi disukunkan. Asyidah tertahannya suara. Kemudian sifat yang lainnya yang tidak yang berlawanan masih ya, yaitu al-idlaq. Idlaq itu huruf mudah, ba gitu. Ya, al-jahar masuk ya, bisa. Karena satu huruf ini mempunyai 5 karakter bahkan lebih ya, ada huruf-huruf yang lebih. Ada huruf-huruf yang sampai 7 ya karakternya. Kalau ini al-jahar itu apa? Al-jahar itu tertahannya napas gitu ya. Ada di asyidah ya, tertahannya suara. Ada di al-istifal, yaitu bibirnya lidahnya biasa saja ya. Kemudian ada di al-infitah ya, terbuka dia ya ketika diucapkan. Kemudian ada di al-idlaq, mudah ketika diucapkan ba. Jadi 5 karakter. Ya, 5 karakter ditambah 1 qalqalah jadi 6 karakter ba ini. Ya, ba ini mempunyai 6 karakter ya, qalqalah ya. Ketika di tengah qalqalahnya sughra. Tetapi ketika di akhir atau diwaqafkan qalqalahnya kubra. Bima
anzalallah ya. Bima mim menghadapi alif namanya mad tabi'i ya. Kemudian kita lihat mad tabi'i di depannya huruf apa? Huruf alif ya, huruf alif atau hamzah ya. Ketika ada mim atau mad tabi'i menghadapi huruf alif, kemudian kita lihat lagi ya, terpisah atau tersambung. Ternyata terpisah ya, terpisah mad jaiz ya, betul, munfasil ya, betul. Mad jaiz munfasil panjangnya 4 sampai 5 harokat. Bima anzalal ya. Alif, awas jangan lupa alif ya. Ya betul ya. Hajah Syafi'ah, betul ya, ada di mad jaiz munfasil. Ingetin aja kalau munfasil berarti terpisah. Kalau muttasil berarti tersambung gitu. A ya, makhrajnya ada di bawah tenggorokan. Kemudian sifatnya ada di asyiddah. Asyiddah tertahannya suara ba. I u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a tuh. Kalau latihan makhraj seperti itu ya. Jadi difokuskan di huruf-huruf yang kita latih ya. Kemudian dzazi dzubad tuh. Hati-hati, dzalnya berarti mengalir gitu. Dzalnya mengalir berarti rakhwah gitu. Azza nun sukun menghadapi huruf zai ya. Ikhfa ya. Ikhfa hakiki ya. Nun sukun ketemu huruf zai. Huruf ikhfa yang jumlahnya 15. Ya betul. Ya. Nun sukun ketemu huruf zai. Ikhfa hakiki. Ditahan dulu 2 harokat. Nggak boleh buru-buru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurlia selamat bergabung ya. Ya ditahan 2 harokat ya, dibacanya samar. Azzalallahu ya. Zai. Ya, zai adanya mana makhrajnya zai? Zai ada di mana makhrajnya? Ada yang mau jawab? Al-lisan. Lisan ya, al-lisan betul. Al-lisannya di mana, Bu? Al-lisan mana nih? Gunah Kamila yang mana nih? Ya, bukan guna ya. Guna dengung ya. Za ya. Za itu makhraj zai ada di alisan betul. Alisannya di mana? Yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Ya. Gigi seri bawah. Ya, ikhfa tadi ya, ikhfa hakiki ya, non sukun ketemu zai. Ujung lidah ya nempel gigi seri bawah boleh ya, atau menyentuh gigi seri bawah boleh ya, bahasanya yang mana, yang penting dia ujungnya jangan jelalatan kemana-mana. Ujung lidahnya nempel di gigi seri bawah ya, gigi seri bawahnya diliputin ke bawah tuh ya, jangan dikeluarin. Itu namanya huruf zai makhrajnya ya. Kemudian sifatnya banyak ya, ada di 5 karakter sifatnya ya, sama dengan huruf waw. Ya, tidak perlu saya sampaikan ya, disampaikan kan nih. Ya, zai ada di al-jahar, az gitu ya. Kemudian ada di ar-rakhwah, mengalir gitu ya, mengalirnya suara dan yang lainnya. Lanjut. Anzalallahu ya. Ada di sini lam jalalah. Lam jalalah sebelumnya harokatnya fathah. Ya, makanya ini harus bacanya tafkhim ya, tebal. Dibaca tebal. Ya, betul. Tafkhim ya, tafkhim tebal. Harus ditebalkan lamnya Allah gitu ya. Anzalallah ya, penekanan di huruf lam jangan lupa ya, jangan sampai tidak menekan. Anjalallah ya, kurang tebal, harus tebalkan. Anjalallah mad tabi'i ya, harokatnya fathah yang berdiri baca panjang ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Anzalallahu ya, awas
Di sini lam jalalah atau kalimat Allah ya harus pakai H besar. Allah, jangan Allah ya. Tapi harus Allah. Harus pakai H besar ya, ada di bawah tenggorokan, jangan lupa. Oh ya, tadi sudah dibahas ya. Qaf ada di makhraj pangkal lidah ya. Di pangkalnya, pangkal lidah tuh. Jadi pangkal lidahnya terangkat ya, terangkat. Menyentuh ya lawannya ya, langit-langit yang atas yang ada anak-anak lidahnya. Oh ya. Kemudian secara hukum mad tabi'i ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian secara sifat ada di asyiddah ketika dia sukun ak. Kemudian ada di al-isti'la, lidahnya terangkat, terangkat ya. Kemudian ada di qalqalah yang tidak berlawanan ya, harus mantul ak ya. Al-jahar ya. Ya, bisa di al-jahar ini kok. Ya, 5 karakter ya. Silakan kalau tidak ada kalau bukan al-hamas itu kan hurufnya sudah pasti ya. Fahassahu syahsyun sakat ya. Kemudian kalau asyidah ajid qitabakat ya. Kemudian kalau isti'ala khussah takhir ya. Itu aja, kalau enggak ada di depan berarti lawannya semuanya. Ya, berarti lawannya. Al-jahar, kemudian ar-rakhwa, istifal ya lawannya ya, istifal. Al-jahar lawannya al-hamas atau al-hamas lawannya al-jahar. Asyidah lawannya ar-rakhwa, isti'ala lawannya istifal. Ittabaq lawannya al-infitah, al-idlaq lawannya al-ismat. Itu 5 sifat yang berlawanan ya, 5 sifat yang berlawanan. Kemudian ada lagi yang tidak berlawanannya ya. Kemudian ada gunnah, ada qalqalah, ada tafashi, ada istifhalah, ada 7 kalau nggak salah ya. Bisa masuk ke hukum ya, bisa ke sifat tuh. Ada yang tidak berlawanan itu. Ada yang gunnah bisa masuk hukum, bisa masuk ke sifat gunnah. Sampai mana tadi? Oh, lu ya. Qaf ya, qalu ya. Asyidah sampai qalqalah ya. Qalu, ilu, lam sudah, wawu ya sudah ya. Wawu bisa 5 karakter tuh. 5 karakter al-jahar, kemudian ar-rakhwa, istifal, infitah, al-ismat gitu ya. Kemudian secara hukum lu mad tabi'i ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj, secara gabungan karena menghadapi huruf mad ini al-jaub ya, al-jaub. Rongga mulut al-jaub. Al-jaub ya. Lu nu. Awas hati-hati jangan nu minu. Kalau nu minu dia pakai makhraj tengah tenggorokan ya. Harus nu di bawah. Nu minu ya, al-halq di bawah ya, di bawah tenggorokan. Nu. Kemudian secara sifatnya asyidah sudah pasti ya, asyidah tertahan. A i u ba gitu. Nani nu na. An maksudnya ban. Nani nu ban. Pakai kalau dia pakai nun ya. Kalau pakai a berarti a i u ba ya. Silahkan nggak apa-apa diganti-ganti buat latihan. Jangan ba terus ya. Bisa ba, bisa ta, bisa sa, bisa yang lainnya ya. Supaya melancarkan ketika mengucapkan makhraj hijaiyah yang jumlahnya 28 huruf. Nu minu ya, nu ya, asyidah. Nu minu bima mim asyafatain. Mohon maaf. Mim makhrajnya asyafatain yang pertama, kedua al-khaysum rongga hidung. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya, antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, asyidah dan ar-rakhwah baini ya. Kemudian secara sifat yang berlawanan, yang berlawannya itu al-idlaq huruf mudah, dan yang tidak berlawannya sifatnya itu gunnah ya ketika bertasdid ya. Bima ya, bima nun sudah ya, nun sudah sama dengan mim nih,
cuma hanya saja makhrajnya dia alisan. Kalau mim asyafatain. Bima, di sini ada mad tabi'i menghadapi huruf apa? Coba lihat ya. Ketika ada mad tabi'i menghadapi huruf alif ya, huruf alif ya. Ini pasti kalau dia punya bendera, ya, mad tabi'inya bendera, pasti depannya alif atau hamzah itu kan ya. Bima ya, menghadapi huruf alif. Unzila terpisah ya, mad jaiz. Mad jaiz pun fasil. Tahan dulu ya, 4 sampai 5 harokat. Awas. Dari bawah, jangan ya. Itu ya, nggak boleh Sama dengan ini. Zila ya. Nun sukun ya. Makhraj alif ada di bawah tenggorokan, jangan lupa. Zila nun sukun ketemu huruf zai tadi sudah ya. Yaitu ikhfa hakiki ya, dibaca samar dan ditahan 2 harokat. Zai ya, zainya sudah ya. Zai secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Kemudian secara sifatnya ada di 5 karakter ya. Satu lagi ya sifatnya ya. Zai ini mempunyai sifat yang tidak berlawanan. Apa itu yang tidak berlawanan? Sifatnya sofir. Sofir ya, ada suara desisan seperti burung atau angsa ya. Zi ya. Karena ada penekanan yang kuat sehingga udara keluarnya terhambat. Ya, ada sofir di situ ada sofir ya. Zai sifatnya sofir. Zila ya, Mas, jangan alaina. Ya, pelan-pelan ya. Kalau kita mau belajar yang mubtada ya, kalau mau belajar pelan-pelan ya. 1 huruf tapi benar gitu ya. Jangan sampai cepat tapi salah ya. Hati-hati ya. Kalau kita jangan hanya sekedar bisa, harus belajar ya. Ini ya, kalau bisa jangan membacakan Al-Quran di depan orang meninggal sedangkan bacaan kita kurang bagus ya. Harus benar-benar ya. Bagian tengah, betul. Bagian tengah ain ya. Makhraj bagian tengah, tenggorokan ya. Tenggorokan tengah, al-halq bagian tengah, betul. Ya, ain. Jangan di bawah ya. Harus ya. Makhrajnya kan konsonannya ain ya, ain. Kalau zaman dulu ngaji itu enggak kayak sekarang. Abatasa enggak. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, zad, ta, dha, ain, ghain, fa, tab, kaf, lam, mim, nun, waw. Tuh, kalau zaman dulu ngaji begitu. Makanya orang-orang dulu tuh ya walaupun ngajinya belepetan fasih juga gitu ya secara makhrajnya. Kalau anak-anak sekarang kan nggak tahu huruf jim itu kayak apa ya. Huruf nun itu yang mana, taunya na gitu. Abatasa jaha dadzaraja sasha sada tada'a ghafaqa kala mana wahala ayah. Itu nadom, dulu nadom ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa maf'ulun fa huwa fa'ilun wa maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Sorob. Masih ingat ya, namanya anak-anak dulu, Masya Allah, ketika di madrasah kita udah diajarin peka banget, salah dipukul kepalanya pakai penggaris yang gede. Kalau sekarang mau penjara itu gurunya. Makanya mohon maaf ya, kalau bisa ya menyerahkan anak untuk dididik ya silahkan, yang penting jangan sampai ya membahayakan dirinya. Kalau hanya benjol ya, saya alhamdulillah ya, anak saya ajari sendiri. Kalau diajarin orang lain takutnya ya begitulah masalah. Ayo ya, serahkan ya ketika punya anak ke guru ya supaya apa, berkah ilmunya ya. Sekarang tuh anak-anak Masya Allah ya, diomelin dikit nangis ngadu ya, orang tuanya datang ya, Masya Allah ya. Bagaimana bisa ilmunya manfaat ya, barokah. Ayo kita dari orang tuanya ya harus lebih ikhlas ya untuk mengajar anak-anak.
Ya ya ada di tenggorokan tengah. Maaf ya, sedikit aja masukan. Ya ada di tenggorokan tengah. Kemudian makhrajnya sifatnya ada di mana? Sifatnya ada di tawasud. Yang pertama tawasud ya. Ada di antara asyidah dan arkhwa. Alaina ya lay ya lin nggak boleh dihentak ya, nggak boleh dikasarin. Lin itu dia sifatnya halus ya. Alaina nggak boleh alaina ya, nggak boleh baca seperti itu, harus halus. Lin itu halus. Alaina ya tabi'i ya, mad tabi'i secara hukum panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj karena di sini ada mad ya, al jauh, maudhi'ul jauh. Wayak ya, ada 5 karakter atau 5 sifat ya. Ada di al-jahar, ada di al-khawah, ada di al-istifal, ada di al-infita, ada di al-ismat ya, ada di 5 karakter. Kemudian ya sama ya, secara makhraj ada di al-lisan, yaitu tengah lidah atau punggung lidahnya menyentuh langit-langit tetapi tidak ada penekanan. Iya ya gitu. Ya jim, shin ya sama ya. Makhrajnya ada di tengah punggung lidah. Kemudian secara sifatnya sama dengan waw, ya ada di al-jahr, ada di ar-rakhwah gitu ya. Karena tidak ada di al-hamas, enggak ada dia. Ya. Kemudian as-sidah tidak ada. Kemudian qalqalah bukan ya. Kemudian itsbaq juga bukan ya, karena bukan huruf tertutup. Kemudian idlaq juga bukan karena bukan huruf mudah. Berarti lawannya gitu. Dihafalin yang depannya saja. Kalau enggak ada di depan berarti lawannya gitu ya. Kap ya, kap makhrajnya ada di ujung lidah ya. Ujung lidah menyentuh lawannya, yaitu langit-langit yang berdaging. Gitu ya, kemudian sifatnya al-hamas, keluarkan ya, napasnya keluarkan, ya gitu ya, jangan dipentogin ya, harus keluarkan, nggak boleh wayak furu, nggak boleh ya, karena nanti sifat hamasnya nggak dapet ya, dia punya karakternya dibuang, marah dia nanti ya, harus ada sifatnya. Jadi al-hamas wayak furu fu ya, fa as-syafatain. Kaidahnya gimana fa? Yaitu ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah, atau sebaliknya perut bibir bagian bawah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Fa ya. Kemudian sifatnya di al-hams ya, mengalir napas atau udara. Kita setting. Kemudian ru harus dibaca tebal ya, karena apa? Karena harokatnya dhammah ya. Yakfuru ru ya, harus dibaca secara makhraj tebal. Kemudian makhrajnya ada di alisan ya, alisannya di mana? Alisannya ada di ujung tepi lidah ya, menyentuh langit-langit ya yang di pangkal gigi seri ya. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud ya, antara tertahannya suara dan mengalirnya suara. Kemudian ada di al-idlaq, termasuk huruf mudah. Kemudian ada di sifat yang tidak berlawanan, yaitu takrir, bergetar, dan al-inhirab. Ketika bergetar maka harus ditarik ke belakang, condongkan ke belakang ya. Jadi getarannya tidak lebih dari 2. Yakfuru ru gitu ya, ketika sifat berarti sukun, yakfuru gitu, tebal. Yakfuru ya, mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj yang disambung dengan mad al-jaub, maudhi'ul jaub ya, harus lewat rongga mulut saja. Bentar, kita lurusin, kayaknya bengkok ini. Nah, begitu. Di setting lagi ya. Yakfuruna nun ya. Makhrajnya di alisan di bawah huruf lam.
Kemudian secara sifatnya ada di tawasud antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, tawasud ya, asyidah dan arakhawah, yaitu bainiyah. Kemudian secara sifat ada di yang lainnya ya, al-idlaq, ada di huruf-huruf mudah ketika diucapkan, dan sifat yang lainnya yaitu gunnah ketika bertasdid. Tahan 2 sampai 3 harokat kalau gunnah. Bima ba asyafatain makhrajnya sifatnya asyidah tertahan ya. Bima mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kenapa dibaca panjang? Karena mim fathah ketemu alif ya, ketemu huruf alif. Baca panjang ya, 2 harokat. Kemudian secara makhraj karena ini huruf mad berarti al-jaub. Al-jaub. Jadi rongga mulut. Wara'ahu. Ayo mad apa ini? Ada mad tabi'i menghadapi huruf alif ya. Di sini ada tanda bendera ya, bendera ya. Ketika ada mad tabi'i menghadapi huruf alif, dilihat dulu di situ ada terpisah atau tersambung. Iya, betul ya, tersambung. Tersambung ya, mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil ya. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ro-nya harus ditebalkan. Waro ya, karena harokatnya fathah ya. Fathah dan getarannya tidak boleh lebih dari 2 ya. Wara'ahu ya, gitu ya. Sifat takrir dan inhirab dipakai nih ya, jangan sampai takrirnya saja waro. Jadi nanti sifat inhirabnya hilang ya, nggak dapat. Ya betul ya, mad wajib mutasil ya, Ibu Puja sarma. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. User 01 ya. Silakan ya. Masih ada sisa waktu kita bergabung. Ya, tadi 1:30 kita mulai, hampir mendekati 1:30. Ya, kita sampai habis ya, sampai ayat ini. Insya Allah 1:30 sampai. Silahkan, waalaikumsalam ya. Silahkan bergabung, masih ada waktu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Waro, ya, awas, jangan sampai banyak bergetar ya. Ini kalau banyak bergetar, kita latih di suratul Fatihah ya. Nggak boleh Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh ya, karena sifatnya inhirab dia. Inhirab itu dicondongkan ya, ketika bergetar takrirnya betul gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, betul takrirnya, dia punya sifat takrirnya, tetapi inhirabnya hilang ya, harus diinhirabkan, ditarik ya ketika bergetar ke dalam. Kita ketika bergetar ditarik ya, lidahnya ke belakang, namanya inhirab. Wara'ahu ya, di sini ada hak ya, hak silah ya. Hak silah apa ini? Mad silah sugro atau kosiro, boleh ya, sugro atau kosiro, betul ya. Kenapa? Karena menghadapi selain daripada hamzah atau alif ya, itu mad silah kosiroh pendek, sugro atau kecil. Wara'ahu wahu asyafatain, ha al-halq ya, paling bawah tenggorokan, wa asyafatain ya, wa 5 karakter, ha 5 karakter ya. Bisa 5 karakter nih ha ya, al-hams ya, kemudian ar-khawah, kemudian istifal, infitah, kemudian ismatnya. Ini ha ini mempunyai 5 karakter juga selain di al-hams gitu. Wahuwal ya, sini ada alif wasol ya, alif wasol, kemudian lamnya bunyi ya, lamnya dibunyikan. Ini alif lam apa namanya? Alif lam, ada yang mau jawab? Alif lam ta'rif, ta'rifnya alif lam apa? Alif lam ta'rif itu dibagi 2, ada komar ya, ada ha, ada syamsi. Jadi alif lamnya alif lam komariah ya, komariah terbagi ya, komar ya.
itu terbaca. Bulan bintang ketika malam hari ditatap oleh kita, walaupun dia terang benderang akan terlihat dengan indah dan nyaman di mata kita. Bulan, wahual, ya komariah bulan. Tetapi tatkala ya matahari, jangankan di siang hari jam 12, di pagi hari pun kita menatapnya sudah tidak nyaman ya. Makanya ada barangnya kalau matahari ya syamsiah, tetapi tidak terbaca ya. Itu aja, dipermudah ya, jangan persulit ya. Alif ya, alif, wasal dan lam, ketika lamnya terbaca berarti dia bulan komariah, mudah dilihat dan bisa terbaca, wal komariah. Wa huwal haqq, awas tasdid huruf qaf ya, jangan wa huwal haqq. Nah, jangan pakai kap, harus pakai kop ya. Kop ada di pangkal tenggorokan, pangkal lidah, ada di pangkal lidah ya, di ujungnya, paling ujung pangkalnya, paling pangkal ya, kop ini makhrajnya ada di pangkal. Kemudian ada di sifatnya asyidah, hak kalau dia berhenti diwakafkan, tetapi kalau wasal ya tetap masuk ya, tetap masuk di asyidahnya, tetapi dia hidup. Wa huwal haqqu musad ya, musad ya, di sini ada sad ya. Hati-hati bacanya, tidak boleh musaddiqa gitu ya. Ya. Musad, jangan muso tapi musa ya, fa ya, lidahnya terangkat. Ya, jadi pergerakan udaranya agak terhambat. Musa, jangan, kalau muso berarti sin, hanya dimonyongkannya mulutnya. Muso nggak boleh ya, apalagi musyo pakai shin nggak boleh, harus pakai thad ya, diisti'lakan ya, musad gitu, musaddiqa ya, penasidan, penekanan huruf dal. Kemudian di sini ada musaddiqal, pasti lam depannya ya. Ya betul ya, musaddiqal, di situ ada tanwin ya, fathah tain ya, fathah tain atau tanwin menghadapi huruf lam. Idgham, idgham apa? Ada yang mau jawab? Ketika tanwin ya, di sini ya qaf ya, tanwin ketemu huruf lam, idgham. Idghamnya idgham apa? Musaddiqal lima ya. Idgham bila gunnah, idgham bila gunnah ya, bila gunnah, musaddiqa lima, musaddiqal lima. Idgham bila itu hurufnya ada dua, yaitu lam dan ra. Ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf lam, maka dibaca dilebur tetapi tidak dengung. Musaddiqal lima, matabi'i secara hukum. Kemudian secara makhraj al-jaub, rongga mulut, ma'ahum, jangan ma'ahum tapi ma'ahum ya, tenggorokan tengah ini ya. Hum, di sini ada mim sukun ketemu huruf qaf ya, ada waqaf, waqful aula ya. Di sini mimnya kita diberhentikan, diwakafkan, waqful aula ya. Boleh berhenti ya, mengatur napas. Ma'ahum, tetapi hukumnya, hukum mim sukunnya tetap jalan, yaitu idhar syafawi ketika ada sukun, mim sukun ketemu huruf qaf selain alif dan selain ba dan mim. Kemudian qul ya, sama ya, lam ya, hati-hati lam bukan huruf qalqalah, jangan sampai mantul, harus diinhirafkan. Qul, condongkan kiri kanan. Qul falima ya, falima ya, fa asyafatain ya, ujung gigi seri menyentuh perut bibir bagian bawah. Falima taq ya, taq ya, ta ya, ta huruf hamas nih, awas hati-hati ya, ta. Makhrajnya ada di alisan, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri, ta ya. Kemudian sifatnya itu al-hams, alirkan ketika dia sukun, at gitu ya, nggak boleh at tapi at, alirkan. Tak ya, qaf ya, mempunyai sifat qalqalah harus mantul ya, qalqalahnya qalqalah sugro ya, ada di antara dua huruf hijaiyah yang berbaris. Tak
taqtuluna ya, mad tabi'i ya, secara hukum panjangnya 2 harokat. Kemudian secara sifat secara makhraj ada di al-jaub, hanya di rongga mulut saja. Taqtuluna anbiya Allah ya. Kenapa nggak dibaca anbiya Allah gitu? Kenapa tidak bacaan? Yang mana nih? Mana idgham mimi? Ayo, ini apa ini bacanya? Bukan idgham mimi. Nun sukun ketemu huruf ba ya, bukan mim sukun. Kalau mim sukun ketemu huruf ba juga bukan idgham mimi ya. Di sini ada nun sukun ya, ketemu huruf ba. Kita flashback ke hukum nun sukun atau tanwin ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ba, maka dibacanya secara hukum iqlab ya. Iqlab baru ada mim di sini. Mim kecil. Ambiya gitu. Iqlab bawah jangan lupa, karena huruf iqlab itu hanya satu ya. Ketika ada nun sukun tanwin ketemu huruf ba ya, bacanya iqlab. Ya betul iqlab. Nah, salah kalau mim. Kalau mim sukun ya, mim sukun ketemu huruf mim baru mim. Ini kan nun sukun ketemu huruf ba. Huruf iqlab. Ya, tahan ya 2 harokat. Ambiya Allah ya, di sini ada mad tabi'i ya. Apa ini hukumnya apa nih? Ambiya mad tabi'i ketemu huruf hamzah ya. Mad apa? Mad wajib muttasil ya, wajib mutasil ya. Ya, wajib mutasil ya. Mad tabi'i ketemu huruf hamzah dalam satu kalimat atau tersambung. Ambiya Allah, Nabi Allah ya. Kemudian di sini harus dibaca tebal lam jalalahnya karena harokat sebelumnya fathah Allah ya. Kecuali harokat sebelumnya kasroh illah gitu ya. Allah mad tabi'i. Di sini ada fathah yang berdiri ya, panjangnya 2 harokat. Allahi min qabl ya. Min qabl. Ada nun sukun ketemu huruf qaf. Apa nih bacanya secara hukum? Ikhfa hakiki. Ada yang kemarin mengatakan abad ya, abad boleh karena qafnya huruf ujung ya. Huruf artinya ya ikhfa hakiki abad ya. Betul karena huruf-huruf jauh gitu, jauh qaf jauh ya abad. Kemudian miqab ya, di sini abba ya, qalqalah ya. Kita baca hukum dulu karena kalau yang sifat-sifat sudah tadi, makhraj juga sudah, yang belum baru kita sampaikan. Miqablu ya, qalqalah sugro ya. Qalqalah sugro ya, antara 2 huruf hijah yang berbaris di tengah-tengah dia. Sifatnya asyidah sudah pasti ya. Kemudian makhrajnya asyafatain. Mudah ya, gampang, kalau ngaji gampang, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti akan ketemu ya, yang lain akan ketemu. Min qabl ya. Min qablu ikutum nun sukun ketemu huruf kaf apa ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Kemudian dibaca samar, ditahan 2 harokat, nggak boleh buru-buru, nggak boleh ingkuntum, nggak boleh, itu terlalu cepat ya. Ingkung, atau kalau dibaca cepat ingkuntum, itu bacaan cepat, harus ditahan. Sama nun ya, menghadapi huruf ta, ini nun sukun menghadap huruf kaf, bacanya ikhfa hakiki. Tum, di sini ada hukum mim sukun ya. Nah, ini baru flashback ke hukum mim sukun ya. Mim sukunnya menghadapi huruf apa ya? Mim sukun. Nah, di sini. Mim sukun ikutum ya. Tahan 2 harokat ya. Mim sukun menghadapi huruf mim. Mim sukun menghadapi huruf mim. Ini yang namanya
mim mimi atau mim mislain. Ditahan 2 harokat, dilebur ke hukum mim, di mim yang selanjutnya, yang nomor 2-nya gitu ya, yang berikutnya. Kutum, tahan 2 harokat. Terus mu, ya di sini hamzah ya. Ada di tenggorokan bawah, kemudian asyidah ya sifatnya, kemudian ya di situ yang lainnya ada 5 karakter ya, silakan. Ada di asyidah, ada di invita, istifal itu ya. Ya, mu'minin ya, ni awas ni ya. Makhrajnya jawab ya, model jawab, jangan pakai ni jangan mu'mini. Nah itu masuk ke hidung tuh, mu'mini masuk hidung, tapi harus tidak masuk hidung seperti ini, mu'minin gitu ya. Ya, sampai di sini ya, saudaraku semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya. Mohon maaf atas segala khilaf dan ucapannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.